Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada sesi kali ini atau perjumpaan kali ini, yang insya Allah pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai sistem penunjang keputusan, yang dimana di sana kita akan membahas mengenai pengertiannya, konsep dasar pembuatannya, pengambilan keputusannya, dan lain sebagainya. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam sub bahasanya. Yang pertama yaitu mengenai sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan merupakan salah satu model yang menurut Herbert Simon adalah yang dimana dimulai pada tahap penyelidikan, yaitu mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah diperoleh, kemudian diolah dan diuji untuk menjadikan suatu petunjuk yang dapat mengidentifikasi sebuah persoalan. Digunakan juga sebagai dasar untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan, serta tahap berikutnya ialah perancangan, pengembangan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin bisa dilakukan. Itu merupakan pengertian dari sistem penunjang keputusan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar pembuatan keputusan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya perkembangan aplikasi sistem informasi berbasis komputer atau computer based information system dalam organisasi telah berkembang dalam berbagai model yang dikategorikan sebagai satu, sistem pemrosesan transaksi, yang kedua, sistem informasi manajemen, yang ketiga, sistem pendukung keputusan. Baik, kita akan telah satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama mengenai sistem pemrosesan transaksi, ialah sistem pemrosesan informasi untuk transaksi bisnis, mulai dari pengumpulan, modifikasi, dan pengambilan semua data transaksi. Biasanya, sistem pemrosesan informasi ini disebut dengan nama Transaction Processing System, atau secara singkat disebut sebagai pemrosesan real time. Kemudian yang kedua mengenai sistem informasi manajemen atau SIM yang sempat kita bahas pada pertemuan kemarin, yaitu sebuah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan juga prosedur yang dilakukan oleh akuntansi manajemen untuk memasarkan masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, ataupun suatu strategi dari bisnis tertentu. Ataupun yang ketiga mengenai sistem pendukung keputusan, yaitu bagian dari sistem informal yang dimana berbasis komputer yang dipakai untuk mengambil atau mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Itulah beberapa konsep dasar dalam pembuatan keputusan mengenai sistem penunjang keputusan itu sendiri. Baik, kita akan memasuki kompetensi selanjutnya atau subbahasan selanjutnya, yaitu mengenai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ialah faktor yang menggerakkan proses pengambilan keputusan, dapat berupa ketidakpuasan ataupun keadaan saat itu atau imbalan yang diharapkan dari keadaan baru. Artinya, pengambilan keputusan biasanya terjadi jikalau ada rasa ketidakpuasan, baik itu yang dirasakan oleh pihak internal maupun eksternal, sehingga memerlukan kebijakan-kebijakan yang baru. Atau mungkin pengambilan keputusan itu ialah suatu kegiatan berkesinambungan yang digerakkan oleh sebuah sasaran mengubah sistem, baik itu pengubahan sistem dalam sebuah bisnis, sebuah departemen, sebuah keluarga, dan sebagainya. Maksudnya gimana? Yang dari mana? Dari keadaan sekarang menjadi suatu keadaan yang diharapkan atau tujuan mengakibatkan suatu pencarian cara mencapainya. Proses ini sering disebut juga dengan analisis cara tujuan atau means and analysis. Baik, selanjutnya yaitu mengenai cara menggunakan informasi dari sistem penunjang keputusan. Manajer
menggunakan seluruh informasi yang ada untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi. Hal ini merupakan usaha pemecahan menurut pendekatan sistem dan berkaitan dengan fase desain dan pemilihan. Pada umumnya, untuk laporan berkala dan khusus digunakan terutama dalam usaha mendefinisikan sebuah permasalahan serta mensimulasikan usaha dalam penyelesaian permasalahan. Artinya apa? Bahwasanya ketika kita ingin mengidentifikasi sebuah permasalahan, kita membutuhkan yang namanya sebuah laporan, baik itu laporan secara berkala ataupun laporan secara runtut, yang dimana itu terjadi berkesinambungan antara satu waktu dengan waktu yang lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai model sistem penunjang keputusan, di mana masalah seringkali muncul dalam kehidupan manusia. Setiap permasalahan tidak akan berhenti sendiri tanpa disertai solusi untuk menyelesaikannya. Masalah seringkali terjadi pada komunitas-komunitas, baik itu komunitas kecil maupun komunitas besar. Sehingga sistem penunjang keputusan atau SPK ini tidak ditekankan untuk membuat keputusan, melainkan melengkapi kemampuan untuk mengolah informasi yang diperlukan untuk membuat sebuah keputusan. Dengan kata lain, sistem pendukung keputusan membantu manusia dalam proses membuat keputusan, bukan menggantikan perannya dalam mengambil keputusan. Baik, selanjutnya itu mengenai pendekatan sistem dalam penunjang keputusan. Menurut John Dewey, di sana beliau mengidentifikasikan tiga seri penilaian yang terlibat dalam memecahkan suatu permasalahan atau suatu kontroversi secara memadai, yaitu 1. Mengenali kontroversi, yang kedua menimbang klaim secara alternatif, yang ketiga membentuk penilaian. Artinya apa? Yang pertama mengenali kontroversi, sebagaimana telah disebutkan di awal, untuk bisa memecahkan suatu permasalahan kita harus mengenali dulu atau mengidentifikasi sebuah permasalahan itu sendiri, sehingga masalah bisa kita kategorikan, bisa kita atur batasan-batasannya, sehingga bisa menghasilkan sebuah solusi yang tepat dan efisien tentunya. Sehingga yang poin pertama yang perlu kita ketahui adalah mengenali atau memahami dari permasalahan itu sendiri. Yang kedua, menimbang klaim alternatif, yaitu kita menimbang dari berbagai permasalahan yang ada, tentunya di sana akan ada jawaban-jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Maka dari itu kita harus menimbang solusi apa yang cocok untuk dijadikan sebuah sarana dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga poin kedua ini kita tulis menimbang klaim alternatif. Adapun poin yang ketiga, membentuk penilaian, itu dimaksudkan yaitu sebagai ketika kita sudah mengenali permasalahan, kemudian kita sudah ada berbagai pertimbangan solusi, dan kemudian kita sudah menetapkan satu solusi, tentunya kita harus membentuk penilaian atau memberikan penilaian, atau seringkali disebut dengan mengevaluasi kembali atas tindakan yang telah kita lakukan dalam memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya untuk tahap pemecahan masalah ada 3. Yang pertama yaitu persiapan, yang dimana manajer mempersiapkan untuk memecahkan masalah dengan menyediakan orientasi sistem. Artinya permasalahan itu pasti terjadi, baik itu di sub organisasi yang ruang lingkupnya kecil maupun besar, baik itu yang ruang lingkupnya berskala nasional maupun internasional, maupun hanya sebatas hubungan kekeluargaan saja. Artinya kita harus mempersiapkan orientasi atau sistem yang menyangkut mengenai perjalanan bisnis kita. Yang kemudian kedua mendefinisikan yaitu mencakup mengidentifikasikan masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Kita harus tahu dulu. Setelah kita sudah membuat sistemnya, kemudian kita dapat mendefinisikan permasalahannya,
Kemudian kita sudah tahu apa saja yang memang perlu kita bahas, apa saja yang perlu kita tangani. Dan kemudian untuk tahap pemecahan masalah yang terakhir yaitu solusi. Yang dimana ketika kita sudah memiliki sistem, kemudian sudah terdapat masalah, kita sudah pandai mengidentifikasikan sebuah permasalahan, kita harus memberikan solusi. Yang dimana solusi ini mencakup mengidentifikasikan berbagai solusi alternatif, mengevaluasinya, serta memilih salah satu solusi yang tampaknya terbaik. Seperti itu. Kemudian bab selanjutnya yaitu mengenai faktor manusia yang mempengaruhi pemecahan masalah. Itu ada 3, yaitu merasakan masalah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tiap seseorang atau tiap manajer memiliki gaya kepemimpinan tersendiri. Ada yang bersifat otoriter, ada yang bersifat demokrasi, ada yang bersifat asosiasi, sehingga gaya pemecahan masalah itu berbeda-beda. Akan tetapi gaya mereka mempengaruhi bagaimana mereka terlibat dalam merasakan masalah, mengumpulkan informasi dan juga menggunakan informasi. Contoh dari merasakan masalah itu ada beberapa manajer yang dimana di sana contoh yang pertama yaitu yang memiliki karakter penghindar masalah atau problem avoider. Jadi mana manajer ini mengambil sikap positif dan menganggap bahwa semuanya itu akan baik-baik saja. Tentunya ia berusaha menghalangi kemungkinan permasalahan dengan mengabaikan informasi atau menghindarinya sepanjang perencanaan. Kemudian yang kedua ada karakter yang kedua yaitu sebagai pemecah masalah, yang dimana pada situasi kali ini manajer ini tidak mencari masalah, juga tidak menghalanginya. Akan tetapi jika timbul suatu permasalahan, manajer akan menyelesaikan masalah tersebut sehingga masalah tersebut dapat dipecahkan secara baik. Dan juga salah satu contoh dari merasakan masalah itu sendiri ada yaitu pencari masalah, yang dimana manajer ini menikmati pemecahan masalah dan seringkali mencari sebuah permasalahan sehingga menuntut sebuah unit atau sebuah organisasi untuk terus menerus berkembang. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan informasi. Ada beberapa gaya. Yang pertama gaya teratur, yang dimana gaya ini atau manajer jenis ini mengikuti manajemen by expression dan menyaring segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan area minatnya. Artinya manajer hanya mengurusi yang dimana di sana merupakan kewajiban dari ruang lingkup yang menjadi pekerjaannya atau kewajibannya. Ataupun yang kedua yaitu sebagai gaya menerima, yang dimana manajer jenis ini ingin melihat semuanya, kemudian menentukan apakah informasi tersebut bernilai baginya atau orang lain dalam organisasi. Adapun yang ketiga dalam menggunakan informasi ada 2 jenis juga, yang dimana tiap-tiap manajer ini memiliki berbagai cara, tentunya lebih menyukai atau cenderung lebih menyukai salah satu dari 2 gaya menggunakan informasi. Yang pertama yaitu gaya semantik, yang dimana manajer memberi perhatian khusus untuk mengikuti suatu metode yang telah ditetapkan. Seperti ketika kita sudah memiliki tercantumkan di sana mengenai pendekatan sistem dan sudah dipatenkan, itu manajer memberikan perhatian khusus dan mengikuti metode tersebut tanpa berpikir panjang atau tanpa rasa takut akan kegagalan. Akan tetapi ada juga yang gayanya itu memiliki gaya intuitif, yang dimana manajer tidak lebih menyukai metode tertentu. Artinya pendekatan dalam suatu permasalahan atau cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu dilihat dari situasinya. Artinya situasi apa yang cocok sehingga tidak monoton, tidak terpaku terhadap metode-metode yang telah ada atau yang telah dipatenkan itu sendiri. Dan itulah mengenai faktor manusia yang mempengaruhi pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu mengenai terima kasih atas waktu dan kesempatannya dalam pertemuan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih dan see you next time and bye bye.